Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan NPM 2019 1450 1358 dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial Universitas Indraprastha PGRI. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Perubahan Perilaku Siswa di Kelas 5 SD Negeri 03 Pengadegan. Sebelum saya memulai seminar proposal hari ini, yang saya hormati Bapak Rendika Valeri, SPD, MPDE, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian. Baik, saya akan memulai presentasi saya. Latar belakang. Teknologi informasi salah satu hal yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia karena teknologi informasi sudah ada sejak berabad-abad lalu dan hingga kini masih berkembang. Tanpa adanya teknologi informasi, manusia akan sulit berkomunikasi dan menyampaikan suatu informasi. Kini, teknologi berkembang begitu cepat seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi ini banyak sekali memiliki peranan dan dampaknya dalam berbagai bidang, terutama bidang hiburan. Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di belahan dunia kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi atau globalisasi. Saat ini dunia sudah semakin sempit karena cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia. Tentu kemajuan teknologi informasi pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaan. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer LAN atau Local Area Networking atau internet sebagai medianya. Biasanya permainan online disediakan sebagai tambahan layanan dari perusahaan penyediaan jasa online atau dapat diakses langsung melalui sistem yang disediakan dari perusahaan yang menyediakan permainan tersebut. Permainan online ini bisa dimainkan oleh lebih dari satu pemain atau multiplayer secara bersamaan di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan laptop, komputer, atau handphone yang didukung dengan koneksi internet. Game online memiliki pengaruh yang cukup besar bagi orang yang memainkan game tersebut. Anak-anak zaman sekarang sudah dibiasakan dengan gadget untuk bermain game online. Game berbasis online saat ini telah menyebar secara umum di kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Dengan permainan internet, cara siswa berperilaku sering mengatakan yang tidak baik. Siswa tersebut sering melewati waktu berjam-jam hanya untuk bermain game berbasis web, jadi mereka mengabaikan untuk belajar. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Game Online Terhadap Perubahan Perilaku Siswa di Kelas 5 SD Negeri 03 Pengadegan. Identifikasi masalah. Yang pertama, seberapa besar pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa? Yang kedua, beberapa banyak siswa yang mementingkan bermain game online daripada melakukan hal-hal yang bermanfaat seperti belajar. Yang ketiga, apakah akibat dari kecanduan game online kepada siswa maka akan mempengaruhi perkembangan siswa, diantaranya perubahan perilaku siswa tersebut. Batasan masalah. Banyaknya hal yang dapat diteliti mengenai pengaruh game online, namun batasan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di kelas 5 di SD Negeri 03 Pengadegan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perubahan perilaku siswa kelas 5 di SD Negeri 03 Pengadegan? Kedua, adakah pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa kelas 5 di SD Negeri 03 Pengadegan? Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di SD Negeri 03 Pengadegan. Kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis. Bagi peneliti, pendidikan diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian selanjutnya yang relevan. Dalam kegunaan praktis, yang pertama, bagi siswa diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada siswa untuk terhindar dari kecanduan game online yang akan berakibat pada perilaku menyimpang siswa. Bagi guru diharapkan dapat
memberikan informasi kepada para guru agar dapat membimbing siswanya pada kegiatan yang lebih positif, agar siswa dapat terhindar dari kecanduan bermain game online yang berdampak terhadap perilaku konsumtif. Bagi orang tua diharapkan dapat memberikan informasi kepada para orang tua tentang dampak kecanduan bermain game online terhadap perilaku konsumtif anak, sehingga para orang tua memiliki wawasan yang memadai untuk memberikan arahan kepada anak dalam mengatur waktunya, sehingga anak tidak mengalami kecanduan bermain game online. Landasan teori. 1. Perilaku siswa. Perilaku siswa. Pengertian perilaku siswa. Setiap manusia memiliki perilaku. Perilaku merupakan cermin dari diri manusia itu sendiri. Perilaku timbul dari motif yang ada di setiap manusia. Dengan demikian, bahwa perilaku atau aktivitas-aktivitas itu merupakan manifestasi kehidupan psikis. Perilaku adalah tindakan-tindakan atau reaksi-reaksi dari suatu objek atau organisme. Skinner, seorang ahli psikologi, merumuskan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut SOR atau stimulus organisme respon. Perilaku adalah sebuah gerakan yang dapat diamati dari luar, seperti orang berjalan, naik sepeda, dan mengendarai motor atau mobil. Untuk aktivitas ini mereka harus berbuat sesuatu. Misalnya kaki yang suatu harus diletakkan pada kaki yang lain. Jelas, ini sebuah bentuk perilaku. Cerita ini dari satu segi, jika seorang duduk diam dengan sebuah buku di tangannya, ia dikatakan sebagai berperilaku. Ia sedang membaca. Sekalipun pengamatan dari luar sangat minimal, sebenarnya perilaku ada di balik real tubuh. Dalam tubuh manusia, perilaku diuraikan sebagai suatu kegiatan atau aktivitas organisme atau makhluk hidup yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis, semua makhluk hidup mulai dari tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai dengan manusia itu berperilaku. Karena mereka mempunyai aktivitas masing-masing. Manusia merupakan makhluk hidup yang lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir, mempunyai kesadaran pribadi, mempunyai kata hati, serta kemampuan-kemampuan lain yang tidak dimiliki oleh hewan. Serta manusia disebut juga sebagai makhluk pribadi, sosial, dan religius. Manusia tidak terlepas dari keadaan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia selalu dihadapkan pada berbagai stimulus atau rangsangan menurut teori stimulus respon. Perilaku merupakan wujud respon individu terhadap stimulus atau rangsangan. Yang mengenal dirinya, suatu stimulus akan diberi respon, tahu atau tidak sangat beruntung pada stimulus itu sendiri dan individu manusia yang bersangkutan. Jadi, perilaku terbentuk karena individu itu memiliki motif, kebutuhan, dan tujuan yang berkenaan dengan adanya stimulus tertentu yang mengenal dirinya. Jenis perilaku. Perilaku manusia dapat antara perilaku yang refleksi dan perilaku non-refleksi. Refleksi atau perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima organisme atau individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendali dari sifat manusia. Misalnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila kena api, dan sebagainya. Perilaku non-refleksi adalah perilaku dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini disebut proses psikologi. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, dapat dikendalikan karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebagai hasil proses belajar, di samping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali, yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan. Perilaku manusia juga merupakan perilaku yang terintegrasi, yang berarti bahwa keseluruhan keadaan individu atau manusia itu terlibat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia.
Manusia memiliki perilaku yang berbeda dengan yang lainnya. Perilaku manusia juga dipengaruhi beberapa faktor. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Faktor biologis. Manusia adalah makhluk biologis yang berbeda dengan hewan lainnya. Ia lapar kalau tidak makan selama 20 jam. Faktor biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosio-psikologi. Faktor sosio-psikologi. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga ia memperoleh beberapa karakteristik yang mempengaruhi perilakunya. Kita dapat mengaplikasikannya dalam 3 komponen, yaitu afektif, kognitif, dan konatif. Komponen afektif adalah merupakan aspek emosional dari faktor sosio-psikologis. Komponen kognitif adalah aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Sedangkan komponen konatif adalah aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Ciri-ciri perilaku. Setiap anak-anak memiliki sifat dan perilaku yang berbeda-beda. Perilaku anak yang satu dengan yang lain tidak mungkin sama. Ada beberapa ciri-ciri perilaku anak, yaitu kepekaan terhadap penerimaan dan penolakan sosial, kepekaan yang berlebihan, sugesti, dan kontrasugestibilitas, persaingan, kesportifan, tanggung jawab, insting sosial, diskriminasi sosial, dan prasangka. Perilaku positif dan perilaku negatif. Dalam pergaulan sehari-hari dapat menemukan dua perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Orang yang memiliki perilaku negatif umumnya perilaku yang tidak bisa menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman bersamanya. Ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya orang yang memiliki perilaku positif umumnya kehadirannya didambakan, menyenangkan, dan orang merasa nyaman bersamanya. Hadirannya cenderung menguntungkan berbagai pihak. Perilaku positif artinya perilaku baik yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan perilaku negatif ialah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat atau bahkan bertentangan. Yang kedua, game online. Pengertian game. Kata game berasal dari bahasa Inggris yang berarti permainan. Permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain yang dimainkan. Dengan aturan-aturan tertentu, dalam permainan ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam kasus besar bahasa Indonesia, online permainan adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa game adalah sesuatu yang digunakan untuk bermain, yang dibuat dengan teknik dan metode tertentu yang dapat memberi kesenangan atau kepuasan batin. Pengertian game online. Secara terminologi, game online berasal dari dua kata, yaitu game dan online. Game adalah permainan dan online adalah terhubung dengan internet. Jadi dapat disimpulkan game online adalah game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN, sehingga permainan dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama. Menurut Aji, game online adalah suatu bentuk permainan yang dihubungkan melalui jaringan internet. Game online tidak terbatas pada perangkat yang digunakan. Game online bisa dimainkan di komputer, laptop, smartphone, bahkan di tablet sekalipun, asal gadget itu terhubung dengan jaringan internet. Game online dapat dimainkan. Game online merupakan permainan yang dapat diakses oleh banyak pemain, di mana mesin-mesin yang digunakan pemain dihubungkan oleh satu jaringan. Umumnya jaringan yang digunakan adalah internet. Permainan game online adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa game online adalah salah satu akses permainan yang menggunakan jaringan internet atau LAN. Jenis-jenis game online. Jenis game biasa disebut dengan istilah genre game. Selain berarti jenis, genre juga berarti gaya atau format dari sebuah game. Menurut Henry, format sebuah game bisa murni sebuah genre atau bisa merupakan campuran atau hybrid dari beberapa genre lain. Game yang penulis buat juga merupakan campuran dari beberapa genre.
Jenis-jenis game yang ada menurut Henry adalah sebagai berikut. Yang pertama ada board game. Jenis game ini sama dengan game board tradisional seperti Monopoly, hanya saja permainan tradisional ini dimainkan melalui komputer. Yang kedua ada fighting game. Jenis game ini sesuai dengan namanya, berisi tentang pertarungan. Contoh game ini yaitu Street Fighter, Samurai Shodown, Virtua Fighter, dan Kung Fu. Yang ketiga ada racing game. Racing game adalah game tentang balapan. Contoh game ini yaitu Need for Speed, Underground, dan Tokyo Racer Drive. Keempat ada Mobile Legends. Game Android ini merupakan game yang sedang populer di Indonesia. Game dengan genre MOBA atau multiplayer online battle arena ini dimainkan secara online, membutuhkan koneksi internet. Dalam pertandingan akan dibagi menjadi 2 tim di satu map dengan 3 lorong untuk melawan tower musuh, 3 area hutan, 18 tower pertahanan, dan 2 bos yaitu hutan yang buas. Tim yang menghancurkan tower terlebih dahulu ialah tim yang menang. Game ini membutuhkan kerjasama tim yang baik. Yang kelima ada Free Fire. Free Fire Battleground ialah game yang bertahan hidup melawan kejamnya pulau hingga menjadi orang yang bisa hidup di akhir game. Game ini rilis pada tahun 2018 dan langsung melesat dan disukai banyak orang. Terbukti dalam jangka waktu 3 bulan, game ini sudah diunduh lebih dari 50 juta lebih. Bisa dimainkan bersama teman hingga 4 orang dan melengkapi voice chat dalam game. Jadi bisa sambil berkomunikasi. Dampak kebiasaan bermain game online. Dampak perkembangan teknologi diantaranya adalah perkembangan jaringan internet. Dengan adanya perkembangan internet, berkembanglah teknologi, salah satunya munculnya game online. Agustinus Wilwan mengemukakan game merupakan permainan komputer yang dibuat dengan teknik dan metode animasi. Jika ingin mendalami penggunaan animasi, haruslah memahami pembuatan game. Atau jika ingin membuat game, maka haruslah memahami teknik dan metode animasi, sebab keduanya saling berkaitan. Sampai saat ini, teknologi telah memungkinkan terobosan besar tentang media imajinasi yang saling terkait dengan interaksi. Game merupakan salah satu artefak abad 21 yang telah menghasilkan pemahaman besar tentang nilai spirit juang dalam sebuah daya interaktif buatan. Abad teknologi telah menciptakan peradaban terpenting dalam hidup manusia. Manusia menciptakan ketidakpastian interaksi dalam suatu dunia buatan. Adapun beberapa dampak negatif dan positif game online bagi pelajar. Dampak positif game online bagi pelajar adalah membuat dapat mengambil keputusan lebih cepat. Di dalam game, gamer harus cepat membuat keputusan. Jika tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat, mungkin gamer bisa saja mati atau kalah dalam game. Misalnya jika gamer bermain game strategi, gamer harus bisa memutuskan dengan cepat antara menyerang dan bertahan. Jika terlalu lama berpikir, lawan bisa dengan mudah mengalahkannya. Kedua, dapat membantu mengurangi rasa sakit. Kadang, saat kita sakit seperti tidak enak badan, luka-luka dan lain-lainnya, setelah kita bermain game, sakit itu tidak terasa atau tidak terlalu terasa karena kita fokus bermain game dan mendapatkan teman baru. Di game online seperti Mobile Legends, Warframe, dan lain-lain, banyak gamers dari berbagai negara yang bermain game tersebut. Kadang kita diajak untuk chat, bahkan berkenalan. Kita bisa menambah pertemanan melalui game. Dampak negatif, membuat kecanduan yang berlebihan. Bermain game tentunya dapat membuat kecanduan, karena game merupakan sebuah hiburan, tetapi bermain game secara terus-menerus membuat kita lupa waktu. Hal ini membuat kita lupa dengan pekerjaan, makan, dan lain-lain. Membuat mata rusak. Menatap layar monitor berjam-jam untuk bermain game tentunya akan membuat mata kita perih dan berair. Bahkan jika terlalu sering, mata kita bisa minus atau plus dan harus menggunakan kacamata. Dan membuat malas. Bermain game akan membuat kita lupa segalanya. Kita hanya fokus terhadap game yang kita mainkan.
kita akan malas bekerja atau mengerjakan tugas. Kerangka berpikir. Menurut Polacik tahun 2009, kerangka berpikir adalah sebagai diagram yang berperan sebagai alur logika sistematika tema yang akan ditulis, di mana kerangka berpikir tersebut dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian. Perkembangan game di kota-kota besar di Indonesia sudah sangat pesat. Game online yang melibatkan banyak permainan sekaligus untuk saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam waktu yang bersamaan. Game online sudah mulai menjadi sistem jaring sosial dan kini banyak diminati oleh kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Game online juga sudah membuat seorang lupa dengan waktu. Hal itu terjadi dikarenakan rata-rata orang yang sedang bermain game melakukan aktivitasnya secara berlebihan. Karena para pemain game menyatakan game online permainan yang sangat menyenangkan. Dalam proses belajar mengajar, terutama peserta didik, sudah banyak yang mempunyai hobi bermain game online. Bahkan peserta didik yang mempunyai hobi bermain game online mempunyai dampak atau akibat yang tidak bagus terhadap perubahan perilaku siswa. Perubahan perilaku merupakan respon atau reaksi luar terhadap stimulus. Perubahan perilaku yang disebabkan oleh game online terhadap siswa tidak bagus untuk pertumbuhan perkembangan siswa. Contohnya seperti banyak siswa yang suka berkata kotor atau kasar. Ada juga siswa yang tidak mendengarkan saat pelajaran karena fokus siswa sudah teralihkan kepada game online yang sedang dimainkannya. Paradigma berpikir dalam penelitian ini bahwa penggunaan game online merupakan variabel X yang berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan perilaku siswa merupakan variabel Y yang berperan sebagai variabel terkait atau variabel independen. Kesimpulannya bahwa faktor penggunaan game online akan mempengaruhi perubahan perilaku siswa. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah anggapan dasar atau jawaban sementara masalah yang masih bersifat praduga yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Dengan jawaban tersebut adalah kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis atau hipotesia adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga atau diduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya menurut Gay dan Dale tahun 1992. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa terlalu sering bermain game online berlebihan dapat berdampak negatif dan buruk terhadap anak. Di antaranya adalah malas melakukan aktivitas lain, kurang berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya, dan sering berkata yang tidak pantas atau kasar dan sebagainya. Maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut. HA sama dengan terdapat pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di kelas 5 di SD Negeri 03 Pengalengan. HO sama dengan tidak terdapat pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di kelas 5 di SD Negeri 03 Pengalengan. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan pada semester ganjil pada tanggal 15 Oktober sampai dengan 20 April tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Tempat penelitian, lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 03 Pengalengan. Metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif ex post facto, yaitu penelitian bertujuan mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Pada penggolongan penelitian, jenis penelitian ini dibedakan menjadi penelitian deskriptif. Namun dalam aplikasi, kedua penelitian itu memiliki kemiripan yang sama. Penelitian kuantitatif juga suatu proses menentukan pengetahuan yang menggunakan angka sebagai alat menganalisis keterangan apa yang ingin kita ketahui. Jadi dapat disimpulkan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang memberikan jawaban dari pertanyaan analisis secara sistematis, faktual dan akurat dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis. Penggunaan metode ini dimaksud untuk memperoleh informasi tentang pengaruh game online terhadap minat belajar
siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 5 di SD Negeri 03 Pengarigan. Gejala yang ada saat penelitian berlangsung yaitu untuk membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan antara game online terhadap minat belajar siswa. Populasi dan sampel. Populasi penelitian. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Jadi dapat disimpulkan, populasi ialah himpunan dari seluruh objek atau subjek dalam jumlah banyak dan luas digunakan sebagai sumber data dalam sebuah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di SD Negeri 03 Pengarigan. Sampel penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti mungkin mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel itu, simpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Sampel adalah sebagian objek penelitian yang diambil dan dianggap dapat mewakili semua populasi. Dalam hal ini, apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya. Dan apabila penelitian ini lebih dari 100, maka diambil 10-25% atau lebih. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel maksimal sebanyak jumlah populasi yang ada. Dikarenakan jumlah populasi kurang dari 100, yaitu berjumlah 20, berarti sampel dalam penelitian ini berjumlah 20 orang siswa. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber sekunder, sumber primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya orang lain atau lewat dokumen. Jadi menurut Siono, teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3 macam, yaitu teknik pengamatan atau observasi. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responder yang diamati tidak terlalu besar. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapi dan format atau belangko pengamatan secara instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi pada saat pengumpulan data. Dengan melakukan observasi, yang peneliti lakukan yaitu melihat kondisi sekolah, sarana dan prasarana sekolah, proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, dan mengambil jumlah seluruh siswa dari kelas 1-5. Yang kedua, interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner atau angket adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa subjek atau responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti benar dan dapat dipercaya. Yang ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Wawancara dapat dilakukan secara struktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka atau face to face.
maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku siswa di SD 03 Yang ketiga, kuesioner atau angket. Sebagai besar, peneliti umumnya menggunakan kuesioner sebagai metode yang dipilih untuk mengumpulkan data. Kuesioner atau angket memang mempunyai banyak kebaikan sebagai instrumen pengumpul data. Kuesioner juga dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet. Dengan adanya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik, sehingga responden dengan sukarela akan memberikan data objektif dan tepat. Pertanyaan disusun melalui aturan yang berlaku dengan memperlihatkan materi, konstruksi, dan bahasa. Angket tersebut disebarkan kepada seluruh sampel yang diteliti, yakni siswa kelas 5 di SD Pengaringan 03, guna memperoleh data berhubung dengan pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di kelas 5 di SD Negeri 03 Pengaringan. Angket digunakan untuk mencari data yang valid dan dari responder tertutup. Maka terbentuk dalam penelitian ini bentuk angket tertutup karena jawaban setiap pertanyaan telah disediakan. Jadi responden tinggal mengisi jawaban sesuai dengan kenyataan yang ada. Alternatif pilihan jawaban responden berdasarkan skala Likert sebanyak 5, yaitu yang pertama, jawab pertanyaan setuju diberi skor 5, jawaban setuju diberi skor 4, jawaban cukup diberi skor 3, jawaban tidak setuju diberikan skor 2, jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan data yang digunakan lebih cepat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah dan data yang dihasilkan lebih cermat, lengkap, dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Di sini instrumen yang digunakan untuk peneliti adalah angket. Kuesioner juga dapat berupa pernyataan atau pernyataan tertutup dan terbuka. Dapat diberikan kepada kuesioner secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet. Yang kedua, definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah suatu upaya menjelaskan variabel yang dapat dalam penelitian dengan suatu bentuk yang nyata atau spesifik. Adapun variabel yang perlu dijelaskan peneliti adalah variabel bebas atau X. Variabel bebas atau X merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel independen atau terikat. Jadi variabel bebas atau X dalam penelitian ini adalah limonen. Kedua, variabel terikat atau Y. Variabel terikat atau Y variabel dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi variabel terkait atau Y pada penelitian ini adalah perubahan perilaku siswa kelas 5 di SD Negeri 03 Pengaringan. Yang ketiga, uji coba instrumen. Untuk menguji instrumen angket, pengujian validitas konstruk dapat dilakukan dengan cara uji coba. Maka selanjutnya uji coba dilakukan dan dianalisis dalam analisis item. Pertama, uji validitas. Uji validitas ini dapat pula didasarkan pendapat atau judgement para ahli dalam bidang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan suatu tes untuk mempunyai validitas isi yang baik jika tes tersebut terdiri dari item-item yang mewakili semua materi yang hendak diukur. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Reliabilitas menunjukkan kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran. Suatu alat pengukuran dikatakan mantap atau konsisten apabila untuk mengukur suatu berulang kali alat ukur itu menunjukkan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Teknik analisis data. 1. Uji prasyarat. Sebelum melakukan analisis data dengan kuantitatif relatif, gunakan teknik analisis regresi sederhana. Maka harus dilakukan beberapa uji prasyarat, yakni uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linearitas. Uji normalitas. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tiap variabel yang diperoleh tersebut berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk pengujian normalitas data tiap variabel dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov. Uji homogenitas.
Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk melihat apakah sama atau tidak kedua variasi tersebut. Untuk mengetahui apakah kedua variasi tersebut homogen, maka dilakukan uji F atau Fisher. Perhitungan uji homogenitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf signifikasi 0,05 dan dk pembilang sama dengan NA kurang 1 dan dk penyebut sama dengan MB kurang 1. Apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka kedua kelompok data tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. Uji linearitas. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan statistik uji F. Perhitungan uji linearitas dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel pada taraf signifikansi 0,05 dan dk pembilang sama dengan K-2 dan dk penyebut N-K. Apabila F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka dapat disimpulkan model regresi berpola linear. Uji hipotesis penelitian. Hipotesis pada penelitian ini dianalisis dengan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa di kelas 5 SD Negeri 03 Pengalengan. Analisis regresi sederhana untuk mengetahui seberapa besar perubahan nilai variabel Y bila variabel X diubah atau dimanipulasi, maka dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Perhitungan statistik analisis regresi sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A, B, X. B. Uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mencari pengaruh game online terhadap perubahan perilaku siswa. Besarnya harga koefisien determinasi didasarkan pada kuadrat dari nilai koefisien korelasi dikali 100%. Setelah didapatkan nilai koefisien korelasi, untuk melihat apakah nilai tersebut signifikasi atau dapat digeneralisasikan atau tidak, maka perlu dihitung melalui uji T. Selanjutnya, nilai T hitung tersebut dibandingkan dengan nilai T tabel pada taraf signifikansi A sama dengan 0,05 dan dk sama dengan N-2 diperoleh apabila N T hitung lebih dari sama dengan T tabel, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Demikian presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.